Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim adalah kita baca syahadatul istighfar sama asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sonatu ambu'u laka binikmatika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumidu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u
Ya Baki ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Dikruhu bi asma'ikal husna Ighfir lana dunubana wali walidina wa dhuriyatina kafir an sayiatin wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan solihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna an-nishari ba'idna wal qurba rojauna balli maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-71, yaitu Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan, dan yang ke-72 Al-Muakhir, yang maha mengakhirkan. Al-Muqaddim yang maha mendahulukan dan Al-Muakhir yang maha mengakhirkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan dan yang menjauhkan. Siapapun yang didekatnya, siapapun yang didekatkannya, dia memajukan, dan siapapun yang dijauhkannya, dia Allah buang. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memajukan para nabi-nabinya dan walinya dengan mendekatkan mereka kepadanya dan dengan membimbing mereka sebaik-baiknya. Dia Allah membuang jauh musuh-musuhnya dengan menjauhkan mereka dan menempatkan rintangan-rintangan antara dirinya dan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Muqaddim yang mendahulukan dan Al-Muakhir yang maha mengakhirkan.
Jadi ketika Allah itu mendahulukan, itu dalam arti mendekatkan. Jadi ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan petunjuk, memberikan hidayah dan memberikan sarana-sarana pada seseorang itu untuk bisa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat para nabi, sebagaimana tadi malam kita kaji, Nabi Muhammad SAW didekatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang pilihan, maka ketika menghadapi ujian yang begitu berat dari awal, sebelum lahir saja ayahnya sudah meninggal. Begitu lahir belum usia dewasa, masih usia TK. Pak Yudi masih ingat ketika ibunya Nabi meninggal itu Nabi usia berapa? Udah lupa. Usia TK. Itu saja sudah meninggal. Jadi akhirnya Nabi dalam usia yang masih kecil sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Akhirnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah diasuh oleh Abdul Muthalib, kira-kira usia berapa Pak kemarin? 8 tahun ya. Kakeknya yang merupakan tumpuan harapan meninggal. Lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Tapi pamannya ini miskin dan anaknya banyak. Orang miskin itu sudah menderita, Bu. Miskin tidak punya apa-apa. Ditambah anaknya banyak, tambah menderita lagi. Mau memberikan bakso, wong tidak punya uang. Tapi bagaimana anak sudah senang bakso, tidak bisa membelikan. Jadi prihatin. Nah, ketika mengasuh Nabi Muhammad dengan rasa belas kasihan dan terpaksa, di usia 8 tahun Nabi Muhammad itu sudah harus mencari nafkah dengan mengembala kambing. Nah, setelah pengembala kambing sampai kira-kira usia 20, mulai bekerja mengikuti Siti Khadijah untuk menjadi salesman, menjual barang dagangan. Nah ini Rasulullah diuji begitu berat, tapi karena Rasulullah itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap tabah, tidak putus asa. Belum lagi ketika Rasulullah menyampaikan risalah, menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dicaci maki, dilempari batu, bahkan direncanakan mau dibunuh. Padahal apa yang Allah cari, apa yang Rasulullah cari, harta juga tidak, pangkat juga tidak, hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena oleh Allah ini didekatkan, sehingga tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para wali, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka sarana pun dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
rumahnya dekat dengan masjid. Terus komunikasinya, komunitas, ikut komunitas orang-orang yang beriman. Lalu berulang-ulang mendekati orang-orang yang beriman, mengikuti majelis taklim. Ini adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak hanya al-muqaddim, Allah yang mendahulukan atau yang mendekatkan, tapi juga Allah punya nama al-muakhir. Sehingga Allah itu juga menjauhkan atau mengakhirkan orang-orang yang oleh Allah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu tidak mau datang ke masjid. Orang itu tidak mau ikut tahlilan. Orang itu tidak mau ikut mauludan. Orang itu tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Malah sukanya mabuk-mabukan, sukanya berjudi, sukanya karaokean. Itu adalah orang ini dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita setelah mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu al-muqaddim dan al-muakhir, ketika kita melihat diri kita ini rajin ke masjid, rajin ikut tahlilan, rajin ikut taklim, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah untuk didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kebaikan-kebaikan. Jadi dengan kita menyadari bahwa Allah itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ringan melaksanakan perintah-perintahnya ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbing untuk jalan yang lurus. Begitu juga ketika kita melihat orang itu tidak mau ke masjid padahal rumahnya dekat dengan masjid. Orang itu tidak mau mendengarkan taklim padahal ada waktu untuk mendengarkan taklim. Lalu kita tidak boleh menghina. Kita sadar bahwa orang ini memang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sikap kita bagaimana? Ketika diri kita itu rajin ke masjid, rajin mengikuti taklim, rajin berjamaah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melihat orang yang tidak datang ke masjid, yang tidak ikut taklim, kita sadar bahwa dia itu sedang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai orang sales dari Rasulullah SAW, Awu Mahdi fa'innahum la ya'lamun, bahwa ya Allah berilah petunjuk tetangga saya, saudara saya, karena dia itu belum tahu. Kalau sudah demikian maka kita nyaman-nyaman saja. Ketika diri kita menjadi orang yang rajin, kita tidak sombong karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang itu jauh dari pelaksanaan kebaikan-kebaikan, kita tidak menghina. Kita mendoakan agar orang itu melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu buah apa ketika kita istiqomah membaca Asmaul Husna,
termasuk al-muqaddim dan al-muakhir, kita akan menjadi orang yang selalu mendahulukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan akhirat dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Maka apapun yang kita punya, entah itu harta, entah itu kesehatan, entah itu tenaga, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kita punya harta, kita gunakan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, untuk membuat nasi gandul, mauludan, ya Pak Bas ya, untuk membuat soto dalam rangka apa? Untuk meraih kebahagiaan besok di akhirat. Begitu juga kita punya kesehatan, kita gunakan waktu sehat ini, kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah. Apapun yang Allah berikan pada kita, itu kita manfaatkan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi apapun yang kita punya, prinsipnya adalah merupakan sarana untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Termasuk penderitaan ini pun kita harus sadar bahwa penderitaan ini merupakan sarana untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Orang diuji sakit berbulan-bulan, maka harus sabar. Dengan sabar itu dia memperoleh pahala. Dengan sabar dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang beriman itu tidak ada yang jelek, Pak Yudi. Ketika memperoleh nikmat, orang beriman itu bersyukur dan itu lebih baik bagi orang beriman. Ketika diuji dengan penderitaan, orang beriman itu sabar dan itu lebih baik bagi orang beriman. Syukur dan sabar ini bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia untuk selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.